Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan pembuatan di kelas pada akun LMS Moodle. Oke, untuk yang pertama kita masuk dulu ke akun admin ya. Kita rubah dulu, kita logout. Kemudian kita masukkan username-nya yaitu admin, tulisan kata sandinya. Kita klik lalu masuk. Ya, di sini adalah tampilan kita sebagai admin. Setelah itu kita akan membuat cross-nya terlebih dahulu atau kelasnya terlebih dahulu. Nah, dengan cara mengklik Set Administration, di situ ada cross, ya, dan klik yang Add New Cross. Kemudian kita isi di sini. Kita isi dengan, saya mengisinya mata pelajaran saja. Itu terserah opsional kalian mau mengisi apa saja. Kalau saya mengisi mata pelajaran yaitu IPA Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 SMP. Untuk cross short name-nya saya menggunakan IPA SMP. Kemudian waktunya kita setting, sudah kita setting. Lalu untuk description-nya itu opsional, terserah kalian ingin diberi atau tidak. Lalu ini ada gambar file. Nah, di sini saya pilih untuk menandai bahwa ini adalah kelas IPA. Ya. Nah, kita pilih saja gambarnya, terserah. Saya di sini menggunakan gambar ini. Kemudian kalau sudah tinggal kita upload. Nah, maka tampilannya dia akan terupload seperti ini. Setelah selesai kita langsung save. Ya, kita save dan display ya. Nah, kemudian di bagian partisipan, nah kita memasukkan siswa yang akan masuk ke kelas kita. Nah, kita pilih di sini siswa, masuk. Nah, ini adalah salah satu contoh siswa yang sudah masuk di kelas saya, di yang tadi kelas IPA Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Ini adalah tampilan untuk pembelajaran selama 1 bulan. Untuk mengubahnya, silahkan pilih, bisa kita beralih dulu ke akun teacher, akun guru dengan mengklik tadi ya, turn administration yang itu. Nah, tampilannya akan berubah menjadi akun guru. Sini kita rubah terlebih dahulu kelas kita masuk misalnya Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, ini adalah kelas kita yang baru saja kita buat. Kita bisa mengeditnya di sini. Untuk mengedit, kelas-kelas ini adalah kelas kita selama 1 bulan. Klik yang Tour Administration. Kita klik yang itu untuk mengubah atau men-setting tampilannya dan menambahkan berbagai fitur seperti tugas, chat, dan lain sebagainya. Nah, untuk ini kita rubah, misalnya saya merubahnya menjadi pertemuan 1, pertemuan 2, 3, 4, dan 5. Tinggal klik saja dengan menggunakan gambar pensil itu, lalu di enter, maka akan berubah. Terus ini pertemuan 3, ini pertemuan 4, ini pertemuan kelima atau pertemuan terakhir. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, tinggal kita juga bisa memasukkan pendahuluannya ingin seperti apa. Nah, untuk menambahkan kita bisa yang menambahkan add activity. Nah, untuk di bagian atasnya, tinggal kita klik. Misalnya ingin kita mencantumkan pengumuman. Nah, tinggal ini banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan. Mulai dari tugas, terus ada absensi, dan lain sebagainya. Kita coba salah satunya untuk bagian yang atas ya. Kita klik. Saya ingin membuat suatu pengumuman atau sapaan awal. Kita gunakan fitur yang fitur fitur forum. Di sini
saya mengklik misalnya ya, maaf, saya ulangi kembali tadi ya, kita klik yang forum, kita klik di sini pengumuman. Ya, tinggal klik pengumuman. Kemudian untuk deskripsinya itu bebas. Saya membuat misalnya di sini jangan lupa untuk absen. Nah, misalnya jangan lupa untuk absen. Lalu setelah selesai kita jangan lupa untuk klik yang displaynya ya, akan nanti tampil di bagian siswa. Lalu kalau sudah, kita tinggal save and return. Nah, ini adalah tampilan awal ya, sebelum pertemuan ke-1. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita juga bisa menambahkan berbagai fitur. Nah, mulai dari tugas, absen, terusan ada bill blue juga, terus ada books, buku. Ini bill blue ya. Di sini juga ada buku, ada chat, ada checklist, choice, dan lain sebagainya yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Nah, kali ini saya ingin membuat tugas misalnya, atau absen terlebih dahulu ya, maka saya pilih yang item this. Nah, di sini saya membuat absen ya, absen online pertemuan 1. Ini untuk absen pertama ya, atau absen 1. Nah, silakan checklist untuk absen. Nah, saya klik displaynya, deskripsinya tadi sudah saya klik. Ya, kita save and return. Maka tampilan absen sudah muncul di bagian sini, pertemuan pertama untuk absen siswa. Nanti siswa bisa langsung absen. Lalu kita ingin menambahkan misalnya fitur tugas, maka klik yang assessment. Kemudian kita masukkan tugas yang sesuai dengan perencanaan tugas 1 dan 2. Nah, pada TPN 4309 ini saya memberikan tugas pengamatan dan membuat rangkuman. Kemudian untuk deskripsinya, silakan kalian melakukan sebuah praktek pengamatan di sekitar lingkungan kalian, praktek sederhana di sekitar lingkungan kalian, menggunakan standar atau menggunakan alat ukur sederhana ya, alat ukur sederhana. Kemudian setelah itu buatlah rangkuman materi pembelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi saya memberikan tugas siswa adalah pengamatan dan juga merangkum materi yang sudah saya berikan sebelumnya, dan saya meminta siswa untuk membuat rangkuman dalam bentuk PDF ya, file PDF. Maka saya tulis di sini langsung di instruksinya per PDF. Nah, jadi siswa hanya bisa nanti mengirimkan hanya file PDF-nya saja. Nah, lalu di sini ada kolom, kita bisa memberikan gambar atau materi apa yang berhubungan dengan tugas kita. Untuk settingan waktunya sudah saya setting sesuai dengan keinginan ya. Misalnya atau waktunya seminggu, saya men-setting waktu seminggu. Kemudian ini adalah
jenis filenya tadi karena saya meminta file PDF, maka saya tulis PDF saja. Jadi anak hanya bisa mengirimkan tugas dalam bentuk file PDF. Kemudian untuk ukuran maksimalnya bisa kita setting ya sesuai kebutuhan saja itu. Kalau sudah selesai semua kita kira cukup, maka tinggal save and return. Maka tugas sudah tersedia sini ya untuk openingnya, terusnya juga untuk deadline-nya atau tenggat waktunya sudah semua tercantum serta instruksinya sudah ada di sana. Kemudian di sini saya ingin membuat suatu diskusi, maka saya klik tadi yang kolom chat ya, chat diskusi. Di sini sudah masuk, saya klik. Silakan diskusikan materi di sini. Setelah selesai kita save and return. Nah, ini kita sudah mempunyai 3 fitur dalam pertemuan atau 3 kegiatan dalam pertemuan pertama, yaitu mulai dari absensi, tugas, dan kemudian diskusinya. Untuk tugas 2, 3, 4, dan 5 itu bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Kita bisa edit nanti. Ini sudah cukup. Saya kira sudah cukup untuk pembuatan tugas di dalam akun kelas MLS. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya memasukkan siswa baru ke dalam kelas kita. Untuk lebih mengetahui bagaimana caranya, kita simak video ini. Nah, sebelumnya kita langsung pindah saja ke akun menjadi akun admin ya. Nah, kita masukkan username-nya admin dan passwordnya. Setelah masuk, ini akun admin, sudah dalam bentuk akun admin. Nah, kemudian di sini ada situs administration, kita klik yang itu, dan di sini ada user. Kita pilih yang user dan pilih yang add new user. Di sini kita bisa memasukkan data siswanya. Kita masukkan namanya terlebih dahulu. Namanya kita masukkan. Oke, kita masukkan namanya Madarina. Kemudian yang penting di sini adalah news password ya, agar nantinya siswa bisa masuk. Kita klik dulu yang tanda panah, tanda mata. Nah, kita user passwordnya yaitu Istora misalnya. First name-nya kita masukkan kelas 7, username-nya tadi kita masukkan nama anak ya, misalnya Madalina. Email address-nya kita masukkan email, usahakan email yang aktif, email yang masih aktif atau yang digunakan. Nah, setelah selesai pemasukan data anak, maka kita pilih yang kotanya ya, kota kita pilih Jakarta. Untuk negaranya, karena saya server kita pilih yang Asia, Jakarta. Nah, biar waktunya sesuai nanti. Kita cari dulu yang Asia Jakarta. Di atas. Iya, kita cari terlebih dahulu ya, ini Asia Jakarta. Untuk bahasanya bisa kita rubah, atau misalnya bahasa Inggris juga tidak apa-apa, atau mau dirubah menjadi bahasa Indonesia juga silakan. Setelah selesai tinggal yang create user. Nah, maka anak sudah terdaftar sebagai pemilik akun anak. Nanti selanjutnya anak bisa masuk ke dalam kelas kita. Lalu bagaimana cara memasukkannya? Nah, terlebih dahulu kita cek dulu apakah ada anak di sini. Nah, ini adalah akun anak. Yang sudah kita buat tadi, yang baru saja kita masukkan, dia sudah terdaftar sebagai pemilik akun siswa. Lalu untuk memasukkannya ke kelas kita,
kita klik kelas kita dulu. Nah, lalu di sini kita masukkan yang partisipan. Kemudian pilih di pojok ya ini, terusan ada tanda orang seperti tanda plus juga, klik. Nah, di sini ada tampilan kiri dan kanan. Saya klik di sini, maka tidak akan muncul nama Mbak Darina. Kenapa? Karena dia belum terdaftar sebagai anggota di dalam kelas kita. Nah, selanjutnya kita cek yang kiri, yang kanan. Nah, maka terdaftar dia, ada namanya di sini. Makanya untuk memindahkan ke kelas kita cari dulu nama anaknya, kita klik setelah muncul seperti ini, lalu tinggal add ya. Belum, kita klik dulu ya. Ternyata belum muncul namanya. Lalu kita ulangi, kita klik dulu namanya, lalu kita add, maka muncul di sini nama anak ya. Setelah muncul, kita coba cek Mbak Darina apakah sudah muncul di kelasnya, kelas kita. Ternyata sudah. Nah, jadi Mbak Darina sudah masuk ke dalam kelas kita. Nah, itulah hasil praktik video dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.